Selamat datang di Jejak Tokoh. Subscribe dan klik tombol lonceng. Presiden ini dikenal karena keberaniannya membelah perbedaan. Ia dihormati lintas agama, dicintai banyak kalangan. Namun di sisi lain, ia juga dimakzulkan dari jabatannya. Bagaimana mungkin seorang tokoh toleransi justru harus mengakhiri masa kepemimpinannya secara dramatis? Siapa sebenarnya Abdurrahman Wahid? Abdurrahman Wahid lahir pada 7 September tahun 1940. Ia bukan berasal dari keluarga biasa. Kakeknya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Ayahnya, Wahid Hasyim, adalah Menteri Agama pertama Indonesia. Sejak kecil, Gus Dur tumbuh dalam lingkungan religius dan intelektual. Namun ia bukan sosok yang kaku. Ia gemar membaca buku-buku filsafat, sastra, dan pemikiran barat. Ia belajar di pesantren, kemudian melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Di sana, ia dikenal sebagai pribadi yang kritis dan terbuka. Humor menjadi ciri khasnya. Bahkan dalam situasi tegang, Gus Dur sering mencairkan suasana dengan candaan. Namun di balik humornya, ia memiliki pandangan yang sangat serius tentang kemanusiaan. Tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru, bangsa ini membutuhkan pemimpin baru. Pada pemilu 1999, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Ia bukan tokoh militer, bukan pula pengusaha. Ia adalah tokoh sipil dari kalangan ulama. Pelantikannya menjadi simbol perubahan. Indonesia memasuki babak baru demokrasi. Salah satu kebijakan paling dikenang dari Gus Dur adalah keberaniannya membelah pluralisme. Ia mencabut larangan ekspresi budaya Tionghoa. Perayaan Imlek kembali diizinkan. Bahasa dan simbol budaya Tionghoa tidak lagi dibatasi. Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif. Itu adalah pesan moral bahwa Indonesia adalah rumah bagi semua. Gus Dur pernah berkata, "Tidak penting apa agamamu atau sukumu. Kalau kamu bisa berbuat baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu." Ia juga membela kelompok minoritas, seringkali menghadapi kritik karena sikapnya yang tegas dalam membela hak asasi manusia. Bagi Gus Dur, kemanusiaan berada di atas politik. Gaya kepemimpinan Gus Dur berbeda. Ia santai, sering dianggap tidak formal. Namun di balik kesan santainya, ia memiliki prinsip yang kuat. Ia berani mengambil keputusan yang tidak populer. Humor menjadi senjatanya. Dalam banyak kesempatan, ia menggunakan humor untuk meredakan ketegangan politik. Namun tidak semua pihak nyaman dengan gayanya. Sebagian elit politik menilai kepemimpinannya terlalu sulit diprediksi. Masa pemerintahan Gus Dur tidak berjalan tanpa hambatan. Ketegangan dengan DPR semakin meningkat. Isu yang dikenal sebagai Bulogate dan Brunegate menjadi sorotan politik nasional. Situasi politik memanas. Pada tahun 2001, MPR memutuskan untuk memberhentikan Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai presiden. Keputusan itu memicu perdebatan panjang. Sebagian menganggap itu bagian dari dinamika demokrasi. Sebagian lainnya merasa ia diperlakukan tidak adil. Namun Gus Dur menerima keputusan itu tanpa perlawanan bersenjata. Ia memilih jalan damai. Gus Dur mungkin tidak memimpin lama, namun nilai yang ia perjuangkan tetap hidup hingga hari ini. Pluralisme, toleransi, kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa perbedaan bukan ancaman. Ia menunjukkan bahwa pemimpin bisa tegas, tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya. Sejarah mungkin memperdebatkan kepemimpinannya. Namun satu hal yang sulit dibantah, Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dan terkadang, warisan terbesar seorang pemimpin bukan pada lamanya ia berkuasa, melainkan pada nilai yang ia tinggalkan. Subscribe untuk mengikuti informasi sejarah tokoh-tokoh inspiratif.